Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatkur Rahman Hakim. Saya dari eh, mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana yang sedang melakukan pelatihan manajemen, lebih tepatnya pelatihan manajemen dan coping stress pada mahasiswa. Namun sebelum kita melakukan pelatihan, kita mungkin alangkah baiknya mencoba merefresh otak kita sedikit ya dengan melakukan ice breaking atau game-game seru mungkin ya. Di sini saya punya game yang agak lumayan familiar, tapi juga nggak susah-susah banget sih. Oke, boleh ditolong di slide. Next slide. Oke, yang pertama ini warna apa? Merah, Merah, Nah, oke. Lanjut. hijau, 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 betul. Lanjut lagi. kuning, kuning, Oke, kuning, betul. biru, 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 Ya, pink, 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 orange, oranye, ungu, ungu, agak biru, biru, betul. Lumayan. merah, merah, hijau, hijau, coklat, coklat, oranye, oranye, Betul. Abu-abu, kayaknya abu-abu itu. abu-abu, pink, Pink, merah, merah, kuning, pink, ungu, pink, pink. pink nggak sih? Pink ya? Iya, itu pink. Ini warna apa ya? Coklat Gold, ya? emas, emas, Oh, coklat monyet. emas, coklat, emas. Ini saya juga warnanya juga agak-agak susah kayak. Tapi udah lumayan refresh ya teman-teman sekalian ya. ya Pak. Ya Kak. Boleh next slide lagi. Oke, di sini kita masuk ke dalam pelatihan atau materi pelatihan dari manajemen dan coping stress pada mahasiswa. Oke, boleh di next selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian dari stres sendiri. Di sini stres merupakan suatu keadaan yang dapat disebabkan oleh tuntutan fisik, lingkungan, dan situasi sosial yang tidak terkontrol. Stres sendiri dapat berbentuk macam-macam, tergantung dari ciri-ciri individu yang bersangkutan. Kemampuan untuk menghadapi seperti sifat stresor yang dihadapinya. Nah, terus menurut Mus Radinor 2016, ia berpendapat bahwa stres merupakan stimulus, stres merupakan respon, dan stres merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan, serta stres sebagai hubungan antara individu dengan stresor. Nah, di sini stres dapat dirasakan apabila keseimbangan diri terganggu. Artinya, kita baru bisa mengalami stres manakala kita mempersepsi tekanan dari stresor lebih daya tahan yang kita punya untuk menghadapi tekanan tersebut. Jadi selama kita memandang diri kita masih bisa menahan tekanan tersebut, maka cekaman atau tekanan stres belum nyata atau belum terasa. Oke, boleh di next slide lagi. Terima kasih. Nah, berikut ada penyebab atau ciri khas dari stres tersebut. Yang pertama ada stres sebagai stimulus. Nah, stres model stimulus atau rangsangan ini menjelaskan bahwa stres merupakan penyebab stres itu tersendiri. Dengan kata lain, stres merupakan kondisi yang dialami seseorang akibat dari situasi lingkungan yang dirasakan yang begitu menekan. Rangsangan stres yang langsung diterima oleh individu tanpa didahului oleh proses penilaian. Situasi yang mungkin dapat dipicu munculnya stres diantaranya yaitu beban kerja, cuaca panas maupun dingin, suara bising, bau menyengat, penerangan yang berlebihan, kondisi lingkungan yang tidak memadai, seperti kotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah stres sebagai respon. Nah, di sini penggambaran stres sebagai respon yaitu saat individu berada pada situasi yang mengancam atau mengkhawatirkan, maka tubuh akan otomatis berespon terhadap ancaman tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa respon tubuh tidak dapat dipisahkan dari sumber stres. Nah, di sini respon individu terhadap stresor memiliki dua komponen yaitu komponen psikologis misalnya terkejut, cemas, malu, panik, nervous,
Dan komponen kedua adalah fisiologis, misalnya denyut nadi menjadi lebih cepat, perut mual, mulut kering, serta banyak keluar keringat. Lalu yang ketiga ada stres sebagai hubungan antar individu dan stresor. Nah, di sini stres bukan hanya dapat terjadi karena faktor-faktor yang ada di lingkungan. Nah, stres juga bisa berupa faktor-faktor yang ada di dalam diri individu, misalnya penyakit jasmani yang dideritanya, serta konflik internal. Di sini menurut Maramis, stres dapat terjadi karena frustrasi, konflik, tekanan, dan krisis. Yang pertama, frustasi, yang merupakan terganggunya keseimbangan psikis karena tujuan gagal yang dicapai. Kedua, ada konflik, yaitu terganggunya keseimbangan karena individu bingung menghadapi beberapa kebutuhan atau tujuan yang harus dipilih salah satunya. Yang ketiga, ada tekanan, yang merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan oleh individu. Tekanan bisa datang dari diri sendiri, misalnya keinginan yang sangat kuat untuk meraih sesuatu. Tekanan juga bisa datang dari lingkungan juga. Kemudian yang keempat, krisis, yaitu merupakan situasi yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan. Oke, boleh di next slide. Oke, terima kasih. Di sini termasuk dalam gejala. Individu yang mengalami stres dapat dilihat gejala-gejalanya baik secara fisik maupun secara psikologis. Gejala secara psikologis individu yang mengalami stres yaitu ditandai oleh perasaan selalu gugup, peka, dan mudah tersinggung, gelisah, kelelahan yang hebat, enggan untuk melakukan kegiatan, kemampuan kerja, dan penampilan yang menurun, perasaan takut, pemutusan diri yang berlebihan, hilangnya spontanitas, mengasingkan diri dari kelompok, serta fobia. Namun berikut terdapat tanda dan gejala peringatan stres. Yang pertama ada gejala kognitif. Yang pertama, terdapat permasalahan memori, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, daya nilai atau pertimbangan yang buruk, melihat hanya sisi negatif yang buruk atau jeleknya aja, cemas dan pikiran-pikiran yang selalu dikejar-kejar oleh sesuatu, khawatir yang terus-menerus. Kemudian yang kedua ada gejala emosi, suasana hati yang labil atau mood swing atau moodiness, mudah marah atau sumbu pendek, susah tenang, tidak mampu santai, perasaan meluap-luap, serta merasa sendiri atau terisolasi. Kemudian ada gejala fisik, gejala fisik ditandai oleh nyeri atau pegal-pegal, diare atau sembelit, kepala terasa sempoyongan, nyeri dada, denyut jantung yang cepat, kehilangan gairah dalam melakukan kegiatan, serta selalu merasa kedinginan. Kemudian yang gejala secara perilaku, yaitu makan yang selalu berlebihan atau kurang, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, mengisolasi diri atau mengurung diri dari orang-orang, menunda-nunda atau mengabaikan tanggung jawab, serta menggunakan alkohol, rokok, atau obat-obatan agar dapat rileks dan santai. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat penyebab stres. Stres tidak akan datang dengan tiba-tiba tanpa adanya suatu penyebab. Tentu ada penyebab untuk individu harus mampu mencari penyebab stres agar dapat mengenali, mengurangi, bahkan menghilangkan stres yang mengganggu dirinya. Nah, beberapa hal yang dapat menyebabkan munculnya stres pada individu antara yaitu perasaan cemas mengenai hasil yang dicapai, aktivitas yang tidak dapat seimbang, tekanan dari diri sendiri, suatu kondisi ketidakpastian, perasaan cemas, perasaan bersalah, jiwa yang butuh secara emosional, dan kondisi sosial ekonomi. Nah, di sini tekanan dari diri sendiri juga dapat menimbulkan stres, terutama bagi individu yang selalu ingin tampil sempurna. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya akan mendorong individu untuk menyempurnakan sementara pekerjaannya yang diembannya atau dikerjakannya cukup banyak sehingga menyita waktu yang banyak. Oke, bisa next slide lagi. Oke, terima kasih. Bisa next slide, Mama. Oke, kita masuk dalam stres lingkungan belajar atau stres pada mahasiswa. Nah, stres di sini stres tidak memandang usia dan setiap rentang perkembangan baik anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia pernah mengalami stres. Bahkan stres dapat dialami oleh orang-orang dari berbagai bidang pekerjaan, baik pekerja kantor, tukang pos, pelajar, serta mahasiswa.
Nah, di sini menurut Winkle 1997 mengatakan tugas perkembangan yang dihadapi mahasiswa semester awal atau mahasiswa yang menjalani perkuliahan pada dasarnya menyesuaikan diri dengan pola kehidupan di kampus dan di luar kampus, baik yang menyangkut hal-hal akademis maupun non-akademis. Nah, di sini di bidang akademis misalnya yaitu kurang menguasai cara belajar mandiri, kurang mampu mengatur waktu-waktu yang baik, salah pilih program studi, serta hubungan dengan dosen atau pengajar yang rendah atau jenuh. Sedangkan di bidang non-akademis, misalnya kesulitan menanggung biaya pendidikan dan kurangnya dalam fasilitas belajar sebagai motivasi yang kurang bergizi atau kurangnya keakraban bergaul dengan teman-teman atau merasa bosan dalam perkuliahan. Nah, hal ini yang nantinya akan memunculkan rasa tuntutan pada mahasiswa, di mana implementasinya terkadang proses pembelajaran hanya menekankan pada aspek intelektualitas serta pemenuhan standar yang diukur oleh nilai kualitatif saja. Oke, boleh next slide lagi. Nah, di sini kita masuk dalam manajemen stres dan pentingnya. Nah, manajemen stres merupakan kemampuan individu untuk mengelola stres yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan manajemen stres adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Efektivitas manajemen stres ini memadukan keseimbangan antara kondisi fisik, kondisi psikologis atau mental, keadaan psikososial, dan aspek psikoreligius yang terdiri dari beberapa teknik mengelola stres, antara lain psikoedukasi, pelatihan relaksasi, restrukturisasi kognitif, dan pelatihan pemecahan masalah. Nah, di sini ada beberapa kegiatan untuk mengurangi stres pada mahasiswa. Seperti yang pertama, kegiatan pertama adalah beristirahat sejenak ketika sedang merasa lelah. Kedua, berpikir positif terhadap sesuatu yang dikerjakan. Kemudian kegiatan ketiga, untuk mengurangi stres pada mahasiswa yaitu dengan berdiskusi dengan teman-teman yang ketika sedang merasa kesulitan. Kemudian kegiatan keempat, mampu untuk mengurangi stres yaitu dengan mengalihkan kebosanan ke kegiatan lain sepertinya mendengarkan musik, menonton TV, jalan-jalan, membaca novel, bermain game, serta banyak hal yang dapat dilakukan. Kemudian yang kegiatan terakhir, meluangkan waktu berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Kemudian next slide. Oke, di sini kita masuk coping stress dan penerapannya. Coping adalah perilaku yang terlihat dan tersembunyi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologi dalam kondisi yang penuh stres. Dalam pandangan Haber dan Runyon 1984, coping adalah semua bentuk perilaku dan pikiran negatif atau positif ya, yang dapat mengurangi kondisi yang membebani individu agar tidak menimbulkan stres. Nah, perilaku coping dapat juga dikatakan sebagai transaksi yang dilakukan individu untuk mengatasi berbagai tuntutan, seperti tuntutan internal dan eksternal, sebagai sesuatu yang membebani dan mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, di sini Lazarus dan Folkman 1984 secara umum membagi strategi coping menjadi dua macam, yakni strategi coping yang berfokus pada masalah, yang merupakan suatu tindakan yang diarahkan kepada pemecahan masalah. Terdiri dari, maaf boleh lanjut next slide. Nah, ini. Yang pertama, strategi coping berfokus pada masalah. Ya, terdiri dari planful problem solving, yaitu bereaksi dengan melakukan usaha-usaha tertentu yang bertujuan untuk mengubah keadaan diikuti pendekatan analitis dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, seseorang akan bekerja dengan penuh konsentrasi dan perencanaan yang cukup baik, serta mau merubah gaya hidupnya agar masalahnya dihadapinya secara perlahan-lahan dapat terselesaikan. Kemudian yang kedua, konfrontatif coping, yaitu bereaksi untuk mengubah keadaan yang dapat menggambarkan tingkat risiko yang harus diambil. Contohnya seseorang yang akan menggambarkan contohnya seseorang yang akan menyelesaikan masalah dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Ya, walaupun kadang kala mengalami risiko yang cukup besar, namun seorang yang konfrontatif coping rela bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada seeking social support, yaitu
dengan mencari dukungan dari pihak luar, baik berupa informasi, bantuan nyata, maupun dukungan emosional. Contohnya, seseorang yang akan selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara mencari bantuan dari orang lain dari luar keluarga, seperti teman, tetangga, pengambilan kebijakan dan profesional. Bantuan tersebut bisa berbentuk fisik dan maupun non-fisik. Kemudian selanjutnya, ada strategi coping yang berfokus pada emosi, yaitu melakukan usaha-usaha yang bertujuan untuk memodifikasi fungsi emosi tanpa melakukan usaha yang mengubah stresor secara langsung. Terdiri dari positive repressal, itu memberi penilaian positif, yang bereaksi menciptakan makna positif yang bertujuan untuk mengembangkan diri, termasuk melibatkan diri dalam hal-hal yang religius. Contohnya, seorang yang akan selalu berpikir positif dan mengambil hikmahnya atas segala sesuatu yang terjadi dan tidak pernah menyalahkan orang lain, serta bersyukur dengan apa yang masih dimilikinya. Yang kedua, ada accepting responsibility, yaitu penekanan pada tanggung jawab. Itu beraksi dengan menumbuhkan kesadaran akan peran diri dalam permasalahan yang dihadapi dan berusaha mendudukkan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Contohnya, seseorang akan menerima segala sesuatu yang terjadi saat ini sebagaimana mestinya dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang dialaminya. Selanjutnya adalah self controlling, pengendalian diri, itu bereaksi dengan melakukan regulasi baik dalam perasaan maupun tindakan. Contohnya, seseorang yang akan melakukan coping ini untuk penyelesaian masalah yang akan selalu berpikir sebelum berbuat sesuatu dan menghindari untuk melakukan sesuatu tindakan secara tergesa-gesa. Kemudian terakhir ada distancing atau menjaga jarak. Agar tidak terbelenggu oleh permasalahan, seseorang yang distancing contohnya akan melakukan coping ini dalam penyelesaian masalah terlihat dari sikapnya yang kurang peduli terhadap persoalan yang sedang dihadapinya, bahkan mencoba melupakannya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Oke, selanjutnya, next slide. Next slide. Oke, terima kasih. Di sini kita masuk ke penerapan self-talk atau pengaplikasian positif self-talk ya. Menurut Seligman dan Reichenberg 2016 mendeskripsikan teknik self-talk sebagai sebuah pep talk atau pembicaraan yang dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian atau antusiasme positif yang diberikan seseorang kepada dirinya sendiri setiap hari. Teknik self-talk adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk menyangkal keyakinan yang tidak masuk akal dan mengembangkan pemikiran yang lebih positif. Di sini self-talk dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat atau perkataan kepada diri sendiri secara verbal atau non-verbal. Nah, dalam pendekatannya, di sini self-talk menggunakan rasional emotive behavior therapy atau REBT yang akan membantu individu agar lebih toleran dengan dirinya sendiri dan keadaan yang tengah menimpanya, serta mengajak untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan positif. Nah, tujuan ini akan tercapai apabila individu diajak untuk berpikir rasional dengan membuat pernyataan yang positif. Nah, di sini terdapat manfaat yang bisa didapatkan dari self-talk, yaitu pertama, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Nah, di sini self-talk membantu untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri bahwa individu dapat melakukan sesuatu dengan baik. Self-talk yang rasional akan membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi sebuah tantangan. Yang kedua, ada menjadikan pribadi yang positif. Self-talk positif akan membantu individu mengubah pikiran negatif menjadi positif agar dalam kehidupannya individu menjadi seseorang yang lebih positif dalam menghadapi segala sesuatu yang menghadapinya. Kemudian yang terakhir adalah menurunkan stres. Individu yang merasakan stres cenderung memiliki pemikiran yang tidak masuk akal akan suatu kejadian yang menghadapinya. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang positif, maka dirinya akan membuat individu akan lebih berkompromi terhadap dirinya. Oke, bisa next slide lagi. Oke, kita masuk ke langkah-langkah melakukan self-talk ya. Nah, tahap ini akan mengajarkan bagaimana individu dapat menerima bahwa perasaan, pemikiran, dan tingkah laku tersebut diciptakan dan diverbalisasikan oleh dirinya sendiri. Untuk dapat menguasai dan untuk dapat mengatasi ada beberapa tahap yang dikemukakan. Yang pertama ada tahap pertama ada tahap pertama. Proses ini akan membantu individu memahami bagaimana dan mengapa pemikirannya menjadi irasional.
Pada tahap ini individu diajarkan bahwa individu memiliki potensi dan sebenarnya sesuatu yang dipikirkannya tidaklah selama seperti itu atau tidak selamanya negatif dan tidaklah benar. Masuk ke tahap 2, pada tahap ini individu dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif yang ada di dirinya tersebut dapat dirubah dan diperbaiki. Pada tahap ini individu diajarkan untuk membedakan pikiran irasional menggunakan pernyataan positif yang lebih masuk akal untuk menantang validitas ide tentang dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian tahap terakhir yaitu ketiga, di tahap ini individu dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasionalnya dengan pernyataan diri yang lebih positif sehingga individu tidak terjebak dengan pikiran negatifnya sendiri. Next slide. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini, pelatihan manajemen stres dinilai cukup dapat efektif sebagai strategi coping yang positif. Nah, mahasiswa merasakan kebermanfaatan pelatihan ketika mampu mengidentifikasi, mengemukakan, dan melepaskan diri dari stresor. Nah, persepsi mahasiswa tentang kondisi sekarang, kondisi sekarang pembelajaran dari rumah dipengaruhi oleh berbagai atribusi individual. Maka ketika stresor dapat dikontrol, cenderung dipersepsikan positif. Sebaliknya, ketika stresor tidak dapat dikontrol, maka stresor cenderung dipersepsikan sebagai sesuatu ancaman atau kerugian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada cukup lama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Panjang umur Pak. selalu, Pak. Pak. Sukses, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih teman-teman.